Saya buka begini, Pak, bisa ikut. Dia Pak. Acara itu saya kan Bapak dengan dia. Pak, Bung. Bagaimana lagi? Ikut. Biar nggak sudah siap. Sudah itu kita kembali ke jadwal. transmigrasi yang sudah sertifikat berapa hektar? Kurang lebih 400 kilometer. Di kawasan ini, kawasan yang merah, karena nanti posisi desain dia harus berlewati. Itu status hak milik. Kali bukannya, tapi perlepasannya, kesediaannya semua sudah kita sudah clear ya. Siap. Berarti hitungannya kita cuma 75. Siap Pak, yang saat ini yang kami fokus 75. Siap.
master plan saja pengen banget untuk cendawa sekali kebutuhan master plan itu tapi ya jadi saya tuh bisa jawab 8 tahun ke depan sampai dari sini ke atas ya. Ke belakang sudah di sini kita bisa tanam patok semua ini sudah bisa dikatakan clear dari sini. Kalau yang 75 hektar itu ada yang punya sertifikat enggak? Tidak. Yakin? Pak Ruslan. Coba aja Pak Ruslan. Nanti kita sebentar proses dengan BPN ya, karena ada Pak Kakanwil ikut ya, Pak Kakanwil ikut dengan nanti BPN di sini kita cross check kembali soal statusnya karena mereka mungkin punya peta ya. Pak Kakanwil tadi gimana? Ada Pak Mardu. Ini kan Pak punya peta toh. Kayak kita yang kemarin di WLS dibuat. Saya pikir sebentar supaya kita gambarkan satu kali ya. Nah, supaya mungkin secara keseluruhan ini yang bisa kami gambarkan di tahap perencanaan. Oke. Karena minggu depan rencana kami sudah mendatangkan studi kelayakan. Tadi sudah diskusi dengan pemilik lahan, ada beberapa yang ada di sini akan siap untuk menemani dan tidak ada kendala di lapangan. Itu yang 75 ya. 75. Percepatan berikutnya kami tinggal masuk ke studi-studi. Musyawarah dari 5 kepala suku pemilik hak wilayah dan dikuatkan oleh 2 lembaga adat. Ini yang Tanah yang sudah diserahkan, Ya. kami penguatan kepada Bapak Wamen. Kami sudah laksanakan musyawarah penetapan, tidak ada perubahan untuk tanah ini. Silakan. Ya, karena ini juga jadi dasar bagi BPN untuk bisa proses ke depan ya. Gitu. Kalau kemarin kita di WLS itu kita sajikan data, jadi sama-sama tinggal garis-garis begitu. Yang kamu tidak setuju yang mana, yang setuju yang mana kan begitu ya. Tapi nanti kita diskusi lebih lanjut di sana. Jadi izin Pak Wamen dengan Ibu Gub untuk warga masyarakat semua dan Bapak Ibu yang hadir, ini pernyataan 6 suku karena menjawab isu yang berkembang di Nabire bahwa ada dualisme lokasi yang disiapkan, yaitu di Karadir dan di Kimi. Dan hari ini pernyataan ini disampaikan secara terbuka bahwa saya selalu Ketua Tim menyampaikan bahwa tidak ada lokasi yang 2. Sesuai dengan penyerahan awal Pak Wamen datang pertama dan diserahkan oleh 6 kepala suku. Hari ini pun sama bahwa tidak ada lokasi yang 2, 3 dan lain sebagainya. 1 kami fokus semua di sini di Karadiri. Ini yang sudah diserahkan oleh 6 suku dan suku Wate. Jadi sudah tidak ada lokasi-lokasi lain di luar begitu. Polda juga sudah ada di belakang. Polda sudah ada di belakang. Oh, sudah ada lokasinya. Siap. Berarti kalau Polda sudah masuk, berarti masuk di lingkaran yang merah, merah ya? Sudah. Merah ya? Masuk di merah. Merah ya? Siap. Masuk. Kalau merah masuk ya? Siap. Kalau bisa di zona inti ya? Polda semua masuk. Tapi 75 Polda masuk. 75 tidak belum. Oh, ini yang merah. Nanti di 300. Di keseluruhan di 300 ini berapa? 350 ini Bapak. Siap. Pak Yan, silakan jelaskan Pak. Ya. Tadi pasien sudah jelaskan. Jadi yang khusus yang kotak hijau ini yang 75 hektar. Kami plot kalau 75 yang diproses dahulu berarti nanti sesuai desain kami itu dia akan masuk. Izin Pak Wamen saya jelaskan dari sini. Jadi ini kan nanti bentuknya cendrawasih. Jadi di sini rencana kantor gubernur. Berarti otomatis ada di dalam kotak hijau. Terus di sini nanti kantor DPRP. Ini ada di dalam kotak hijau. Di sini nanti MRP. Jadi ini 3 sayap. Terus yang di belakang ini di sini ini beberapa kantor bisa muncul kotak ini. Nah, inilah yang kami nanti menunggu petunjuk mana yang kita prioritas. Apakah Bapeda dan lain-lain. Ini yang penting lahan ini sudah disiapkan. Terus di sini masih ada. Ini di sini yang bagian pertama ini kantor Pemda. Jadi ada dinas-dinas OPD 22 OPD ada di sini. Semua di sini. Memang ada yang masih di luar ya. Tapi kita nanti berakhir sampai di sini sesuai. Ini mungkin nantilah mimpi. Terus di belakang ini kolom sini nih instansi vertikal. Ini bisa ada di sini. Jadi memang ini terlihat kecil tapi di lahannya ini cukup luas. Ini kita bisa atur nanti sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Kalau ini tercover itu artinya ini nanti masih lahan hijau.
kita pelihara karena ini bagian dari komitmen pemerintah untuk global warming, untuk iklim ini kita. Jadi dalam kotak ini dulu, baru tahap berikut nanti tinggal kelanjutan. Ini kemudian begitu. Berarti data yang kita rilis cuma 75 ya. 75 ya. Mungkin yang untuk 350 ini kita Ya. tetap ada dalam master plan sehingga karena ini harus transformasi dari negara, lihat itu memang sudah cendrawasinya masuk ini ada berapa tahap yang kami lakukan antar dari kesiapan dan semuanya kita disiapkan Untuk pelepasan hal teknis kita diskusi di kantor. Siap. Kita sudah nyampaikan juga sama dari terkait dengan nanti pembangunan itu kan pertama masalah jalan. Benar. Kalau memang jalannya udah tidak ada masalah, great lah, bagus sekali. Kemudian kalau ke depan kita akan siapkan untuk kodam, ya tadi sampaikan mungkin ada lahan juga untuk kodam. Ya. Ini masuk dalam lingkaran merah, Pak. Tapi dari Polda menginginkan bisa masuk di yang zona lingkaran hijau. Tadi juga saya diskusi nanti coba ke kiri kanan itu paling tidak 12 meter dari as jalan. Karena ini ke depan kan akan bisa dibangun 2 jalur gitu ya. Begitu. Karena bandara juga di sini ya. Kantor juga di sini supaya bisa terlebar begitu. PUPR akan bisa bangun kalau lahannya bebas gitu. Kan dia ada urusan yang lahan gitu ya. Nanti ini tanggung jawab Pemda. Kalau Kodam dari Polda akan bisa bangun kalau lahannya tersedia gitu karena dasar kita usul. Iya. Kalau lahannya tersedia kan tinggal mereka usulkan ke pusat untuk bangun infrastrukturnya kan gitu ya. Iya, itu saja. Kalau bisa mungkin 75 itu Polda dengan Kodam. Karena yang merah ini pasti tahapannya cukup lama. Ya. Sementara kami punya yang masih lurus lagi 2 kilo, itu masih HPK Pak Wamen. Jadi kita masih proses untuk perubahan status lagi. Kalau memang bisa berdiri nanti. Ada RBPN, tapi juga dengan KLHK kan gitu ya. Siap. Biar bisa gitu begitu. Tapi makanya kemarin kan dengan alasan mereka itu kabupaten kota sudah terlibat, jadi tidak perlu dengan provinsi. Saya bilang kita sekarang wilayah provinsi itu bukan hanya induk, tapi ini sudah DOB masing-masing. Pemerintah provinsi dilibatkan sehingga dia tahu zonanya yang mau dikeluarkan yang mana yang tidak. Nanti Bapak Kepala nanti bicara di kantor. Ini lengkap sekali dengan pembangunan kantor gubernur terkait sesuai master plan yang terkait jalannya, yang ada kendala-kendala dengan masyarakat mungkin langsung panitia pengadaan menghubungi langsung dengan kami, jadi kami yang maksudnya kita bagi tugas supaya jalan semua. Tadi kan sudah ada gambaran ya. Siap. Coba yang bawah. Yang bawah ini. Jalan perusahaan, Bukan. yang mungkin sementara perusahaan masih gunakan, belum mereka lepas ke Pemda. Kalau ini rencana Pak. Ada jalan satu di atas garis putih. Itu yang ada baru di sini. Yang jalan ini jalan perusahaan ya? Siap. Ini jalan perusahaan. Pertama masuk dari aspal turun. Iya. Itu berarti kan harus alih status itu ya. Siap. Karena mereka juga kantongnya dengan izin ya. Nah, jangan sampai kita digugat lagi kan. Siap. Gitu ya. Tapi yang baru dibangun. Ini jalan perusahaan. Ini dibangun terlebih dahulu ini. Ini yang ini. Ini juga harus dibangun terlebih dahulu. Karena kalau ini jalannya tidak dibangun, tidak bisa akses material untuk kebutuhan kan gitu ya. Berarti juga kalau ini nanti dibangun dahulu kan di luar dari kotak ini. Iya. Enggak, kalau jalannya saja tidak ada masalah. Oh, siap. Kalau jalannya saja tidak ada masalah. Tapi kalau Pak ada ilmu lain untuk apa? Bawa barang menuju sana. Tidak ada ilmu. Oh ya. Makanya solusinya bangun jalan kan gitu. Jadi kalau Ondo izin siap. Iya. Nanti kan tinggal bicara dengan Ondo toh. Kan tinggal bebaskan sisi kiri kanan, katakanlah di sini 50 meter kah? Sisi kiri kanan 50 meter, panjangnya berapa kan tinggal bicara dengan Ondo mereka. Siap. Ya. Tapi kalau Pak pikir ini akses tidak usah dibangun,
ini kan untuk aktivitas di sini kan akan selesai nih. Begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Siap. Ini panas juga. Gitu. Ada kemungkinan jalan Nabire sana itu nggak berfungsi nanti. Dari mana? Ini dari mana? Dari Nabire, Pak. Maksudnya Pemda Nabire? Kabupaten. Ini kemungkinan nanti tidak akan ada gunanya. Kalau aksesnya ini dimatikan saja, siap, supaya fokus dengan master plan-nya. Siap. Begitu. Kalau ini ada, ini akses ini dimatikan ini. Ini dimatikan. Pakai yang sebelah. Supaya pakai konsep yang ini. Begitu. Kami baru mau undang. Setuju. Jalan naik turun belok sana belok sini. Kena di kawasan. Sama-sama kita lagi. Mau kuat ya? Masih kuat jalan? Iyalah. Kenapa kita apa-apa kalau yang mengajukan adalah tanah adat kan begitu ya. Ini kita kembali ke ayo.